Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juliansyah, NIM 200301500083 dari kelas PJKRB. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori daya tahan. Daya tahan menurut para ahli itu berbeda-beda, seperti yang pertama Hussein Argasmita. Daya tahan adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas olahraga dalam jangka waktu lama tanpa adanya rasa kelelahan yang berarti. Namun menurut Sugianto berkata, daya tahan atau ketahanan tubuh merupakan kemampuan kerja otot menggunakan durasi waktu tertentu dengan menggunakan sistem energi khususnya kemampuan daya tahan aerobik untuk memanfaatkan energi selama latihan atau beraktivitas. Daya tahan sangat berkaitan dengan lamanya aktivitas yang dilakukan, yakni semakin tinggi aktivitas, maka semakin meningkat juga kemampuan sistem kerja otot setiap olahragawan. Hakikat daya tahan. Daya tahan atau endurance ialah merupakan kemampuan organ tubuh olahragawan untuk menghindari dari kelelahan selama berlangsungnya aktivitas olahraga atau kerja dalam jangka waktu yang cukup lama. Di sini hakikat daya tahan terbagi menjadi tiga, yaitu daya tahan anaerobik, di mana daya tahan anaerobik adalah melakukan sebuah gerak maksimal sampai waktu tertentu dengan gerakan yang maksimal sampai waktu yang ditentukan, sehingga paru-paru tidak mampu memasukkan oksigen ke otot tubuh manusia yang dibutuhkan. Yang kedua, sistem energi anaerobik alaktik. Kemampuan anaerobik alaktik adalah kemampuan tubuh di mana mekanisme penyediaan energi untuk mewujudkan gerak eksplosif yang tidak tergantung pada kebutuhan CO2 dan gerakannya hanya dapat berlangsung dalam beberapa detik saja, serta hasil pembakaran energinya tidak menghasilkan asam laknat. Yang ketiga, sistem energi anaerobik laktik. Sistem energi anaerobik laktik merupakan sistem energi yang tidak membutuhkan oksigen atau O2, tapi menghasilkan asam laknat. Ini menurut Kemenpora tahun 2007. Menambahkan, glikolisis anaerobik akan memecah glikogen dalam otot menjadi glukosa untuk memperoleh energi yang akan digunakan untuk meresintesa ATP. Indeks kelelahan. Kelelahan adalah sebagian menurunnya kondisi kapasitas kerja yang disebabkan oleh melakukan aktivitas. Kelelahan otot merupakan suatu keadaan yang terjadi setelah kontraksi otot yang kuat dan lama, di mana otot tidak dapat lagi berkontraksi dalam jangka waktu panjang atau tertentu. Kelelahan otot merupakan suatu keadaan yang terjadi setelah kontraksi otot yang kuat dan lama. Faktor penyebab kelelahan sangat kompleks, baik itu berasal dari kondisi psikologis maupun secara psikologis seorang atlet. Munculnya kelelahan otot saat berolahraga dapat disebabkan berbagai hal, antara lain berkurangnya cadangan energi yang berasal dari ATP, kreatin fosfat, glikogen atau glukosa, akumulasi laknat di otot, gangguan homeostatis. Contohnya ialah terjadi sebuah gangguan molaritas plasma, volume plasma, turunnya pH cairan tubuh, dan sentral. Kelelahan terjadi karena kondisi lingkungan, suhu maupun kelembapan udara, dan terjadinya akumulasi asam laknat dalam otot sehingga hasil glikolisis tidak menentu. Jenis dan gejala kelelahan. Yang pertama, kelelahan otot. Kelelahan otot ditandai dengan rasa nyeri pada bagian kaki, melemahnya otot sehingga mudah tertarik atau kram, dan dapat mengganggu aktivitas fisik. Yang kedua, kelelahan umum. Kelelahan umum disebabkan oleh keadaan persyarafan sentral atau kondisi psikologis. Hakikat metode. Metode latihan pada dasarnya suatu cara sistematis dan terencana yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan fungsi fisiologis, dan keterampilan gerak
agar memiliki keterampilan yang lebih baik pada suatu penampilan khusus. Menurut Sandy Suhendro, metode latihan adalah suatu cara sistematis dan terencana, dan berdasarkan pengertian tersebut, metode latihan merupakan cara untuk digunakan seorang pelatih yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan atlet yang dilatih. Hakikat latihan. Latihan adalah proses yang menuju pada peningkatan kemampuan yang berisikan teori dan praktek yang dilakukan secara sistematis, teratur, terukur, dan secara berulang-ulang dengan melibatkan aspek fisik, fisiologis, mental, teknik, dan taktik yang disusun dan dilakukan dengan perencanaan latihan, program latihan, serta kontrol terhadap proses latihan. Hakikat latihan, bagian prinsip-prinsip latihan. Di sini prinsip-prinsip latihan terbagi menjadi 5, yaitu kombinasi latihan dan pola hidup, di mana untuk mencapai tujuan secara optimal disarankan untuk jangan hanya melihat latihannya saja, tetapi juga pola hidup atau kebiasaan, yakni dalam hal pengaturan makan dan istirahatnya. Yang kedua, pilih latihan yang efektif dan aman. Latihan-latihan yang dipilih haruslah mampu untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan aman. Misalnya, latihan yang dipilih dapat mencapai tujuan lebih cepat dan aman, bukan seperti fakta yang ada, yakni program yang ditawarkan dapat lebih cepat mencapai tujuan tetapi kurang aman atau sebaliknya. Aman tetapi tidak efektif dan kurang cepat sehingga yang menjalani akan merasakan kejemuan dan kebosanan. Yang ketiga, pembebanan harus overload atau beban lebih atau progres. Pembebanan dalam latihan harus lebih berat dibandingkan aktivitas sehari-hari dan ditingkatkan secara bertahap sehingga mampu memberikan peningkatan yang berarti pada fungsi tubuh. Yang keempat, prinsip berkebalikan atau reversibility. Kebugaran yang telah dicapai akan berangsur-angsur menurun dan bahkan dapat hilang jika tidak diikuti dengan latihan yang rutin. Yang kelima, prinsip latihan jangka panjang. Prestasi olahraga tidak dapat dicapai dengan cepat. Untuk meraih prestasi terbaik diperlukan proses latihan dalam jangka waktu yang lama. Pencapaian prestasi maksimal harus didukung oleh berbagai kemampuan dan keterampilan gerak. B. Komponen latihan. Komponen latihan sendiri terdiri menjadi 4 bagian, yaitu volume latihan, intensitas latihan, densitas latihan, dan kompleksitas latihan. Yang pertama, volume latihan. Volume latihan merupakan salah satu syarat utama bagi atlet yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Volume latihan adalah jumlah kerja latihan selama latihan yang meliputi jangka waktu yang dipakai dalam latihan. Dengan demikian, volume latihan dapat disimpulkan sebagai jumlah keseluruhan dari kerja yang dilakukan dalam latihan. Yang kedua, intensitas latihan. Intensitas latihan didefinisikan sebagai tenaga yang dihasilkan atau pengeluaran energi pada waktu latihan per satuan waktu dan kecepatan perkembangan latihan. Semakin banyak latihan yang dilakukan atlet, maka semakin tinggi pula intensitasnya. Yang ketiga, densitas latihan. Densitas latihan didefinisikan sebagai frekuensi atau distribusi selama sesi latihan atau frekuensi di mana seorang atlet melakukan serangkaian pengulangan kerja per unit waktu. Yang terakhir, kompleksitas latihan. Kompleksitas latihan mengacu pada keterampilan yang lebih kompleks dalam latihan yang dapat meningkatkan intensitas latihan. Semakin kompleks latihan atau keterampilan, maka semakin besar pula perbedaan secara individual dan efisiensi mekanik atau gerak. Yang berikutnya, hakikat metode latihan menyerang dan bertahan, di mana terbagi menjadi 2, yaitu metode latihan menyerang dan hakikat
Metode latihan bertahan. Metode latihan menyerang. Metode latihan menyerang merupakan faktor penting dalam mempengaruhi hasil dan sebuah pertandingan atau permainan. Menurut Ian Kos dan Armatas, metode latihan menyerang didefinisikan sebagai sebuah keseluruhan yang dirancang dan diadopsi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, dan biasanya dicapai melalui penerapan latihan menyerang dan yang spesifik. Prinsip-prinsip dasar metode latihan menyerang dalam buku Kurikulum Sepak Bola Indonesia dibagi menjadi 5, yaitu spread out, di mana spread out adalah kondisi tim set untuk menyebar seluas-luasnya, membuat lapangan menjadi besar. Penyebaran pemain harus dilakukan secara horizontal dari satu sisi lapangan ke sisi lapangan yang lain. Yang kedua, width. Pengertian width adalah kondisi tim di mana ada pemain yang mengambil posisi maksimal di sisi kiri dan sisi kanan ke lapangan untuk menciptakan kelebaran. Yang ketiga, depth. Pengertian depth adalah kondisi tim di mana ada pemain yang mengambil posisi maksimal jauh di belakang dan jauh di depan lapangan untuk menciptakan kedalaman. Yang keempat, mobility. Mobility adalah pergerakan pemain tanpa bola untuk mendukung pemain yang sedang memegang bola. Yang kelima, penetration atau penetrasi adalah progresi bola ke depan secara cepat untuk mencetak gol. Penetrasi ini bukan cuma sekedar ke depan, tetapi harus melewati minimal satu lawan. Penetrasi dapat dilakukan dengan passing, dribbling, dan kombinasi. Metode latihan bertahan. Metode latihan bertahan adalah gaya bertahan yang mainkan latihan bertahan untuk tidak kebobolan dari lawan, mencegah lawan masuk ke area pertahanan dengan memainkan strategi yang baik. Metode latihan bertahan sangat familiar sekali. Kita pasti pernah tahu pelatih top kelas dunia seperti Jose Mourinho yang memakai gaya permainan bertahan yang disebut dengan parkir bus, menurut Wilson. Sistem energi. Setiap bentuk aktivitas manusia yang memerlukan energi disebut dengan kerja. Kerja dapat bersifat karya dan kerja yang bersifat olahraga. Kedua jenis kerja tersebut sama-sama memerlukan energi agar otot dapat berkontraksi, yang wujudnya adalah aktivitas, yakni energi yang telah tersedia di dalam otot atau tubuh manusia yang berupa ATP atau adenosine triphosphate dan PC atau fosfokreatin. Kerja yang bersifat karya adalah kegiatan gerak yang dilakukan manusia untuk memenuhi segala tuntutan kebutuhan hidup dalam kegiatan sehari-hari. Mana itu lagi? Oleh karena itu, sistem energi merupakan serangkaian proses pemenuhan kebutuhan tenaga yang secara terus-menerus berkesinambungan dan silih berganti. Pada awal kerja memang diperlukan sistem energi ATP-PC, tetapi jika kerja itu terus berlangsung, maka diperlukan sistem energi lain yang akhirnya akan sampai pada sistem aerobik. Adapun letak perbedaan di antara kedua sistem energi tersebut adalah pada ada dan tidaknya bantuan oksigen selama proses pemenuhan kebutuhan energi berlangsung. Sistem energi aerobik dalam proses pemenuhan kebutuhan energi untuk bergerak memerlukan bantuan oksigen yang diperoleh dengan cara menghirup udara yang ada di sekitarnya dan di luar tubuh manusia melalui sistem pernapasan. Sebaliknya, sistem anaerobik selama proses pemenuhan energinya tidak memerlukan bantuan oksigen, namun menggunakan energi yang tersimpan di dalam otot, yaitu ATP-PC.
Pada latihan intensitas rendah, produksi energi otot hampir sebelumnya dalam proses aerobik. Selama latihan intensitas tinggi, produksi energi aerobik terbatas dan berganti bagian dari energi yang digunakan suplai dengan proses aerobik. Kebanyakan produksi energi aerobik pada indikasinya kecepatan dengan tanda panah vertikal. Batas produksi energi dari sistem aerobik meningkat pengambilan oksigen maksimum, indikasi dengan garis titik-titik dan kecepatan tinggi. Tersisa produksi energi aerobik. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya tentang teori daya tahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.